Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri, moderator, tim lawan debat yang kami hormati. Sebelum memulai debat kita pada siang hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota tim kami. Perkenalkan, saya Andreas Letakando sebagai pembicara pertama tim oposisi. Kemudian teman saya yang lainnya, Christo Dariko sebagai pembicara kedua tim oposisi, dan Paulus Steven Bamara sebagai pembicara ketiga tim oposisi. Baik, mosi kita pada siang hari ini cukup menarik, yaitu Dewan ini mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Sebelum memulai debat kita pada siang hari ini, saya akan menyampaikan definisi dari setiap variabel kata yang ada pada mosi kita pada siang hari ini. Baik, yang pertama ada kata wajib yang memiliki arti harus untuk dilakukan. Kemudian yang kedua ada kata orang tua yang memiliki arti orang yang memiliki umur lebih tinggi daripada anaknya. Kemudian yang ketiga ada tes kelayakan yang dimana memiliki arti tes untuk mengetahui cocok atau tidak cocoknya seseorang. Terkhusus pada mosi kali ini kita membahas mengenai cocok atau tidak cocoknya seseorang untuk memiliki anak saat pernikahan. Kemudian ada kata syarat yang memiliki arti ketentuan yang memang betul-betul harus untuk dilakukan. Kemudian yang terakhir ada kata anak, yaitu seseorang yang lahir karena adanya pembuahan baik dari sel sperma dan sel telur itu. Oke. Baik, sebelum mulai debat juga saya akan bertanya terlebih dahulu kepada tim afirmasi yang telah menyampaikan argumentasinya. Tadi tim afirmasi mengatakan bahwa mekanisme uji kelayakan ini salah satunya adalah melibatkan tim ahli yang berasal dari pemerintah atau praktisi anak dan psikolog. Nah, saya ingin bertanya nih, sudah berapa banyak para ahli di Indonesia dan apakah mampu untuk mencakup seluruh wilayah Indonesia yang kita tahu sendiri bahwa wilayah Indonesia ini sangat luas, sangat besar. Dan kemudian ada dikatakan bahwa dengan adanya ujian, saya juga ingin bertanya, ujian seperti apa yang dilakukan? Apakah ujian melalui form ataukah ujian tertulis? Dan apakah mampu jika ujian tertulis? Mampu dalam segi apa? Saat ini, apakah pendidikan di Indonesia sudah sangat tinggi? Apakah Indonesia bisa membaca semua? Dan itu menjadi permasalahan yang serius pada debat kali ini. Baik, saya akan menyampaikan argumentasi saya, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang sudah ada bahwa Indonesia dari dahulunya sudah memiliki namanya banyak keturunan yang sudah kita lihat sendiri. Kita sendiri salah satu contohnya sebagai remaja yang ada di Indonesia. Dan bisa kita lihat sendiri bahwa kasus-kasus tentang pelanggaran hak asasi manusia terkhususnya terhadap anak itu sangat minim. Dan itu membuktikan bahwa Indonesia itu mampu untuk melangsungkan kehidupannya sendiri, untuk berkembang biak, untuk melaksanakan keturunannya tanpa harus dengan tes kelayakan, karena dengan fakta-fakta yang sudah ada. Kemudian dari segi pendidikannya, kita tahu sendiri anak-anak Indonesia itu banyak menoreh prestasi, dan tentunya prestasi-prestasi itu adalah termasuk juga dengan ajaran-ajaran orang tua yang sangat baik kepada anaknya, sehingga anaknya mampu menoreh prestasi yang baik untuk Indonesia. Dan itu mengapa kami sangat menolak mosi kita pada hari ini harus mengikuti tes kelayakan. Dan kemudian juga bakat-bakat yang dimiliki oleh anak-anak Indonesia sangat beragam, seperti talenta dalam bernyanyi, bermain musik, dalam pidato, debat, dan lain sebagainya. Dan tentunya itu sangat-sangat mendukung argumentasi saya dan sangat mendukung kami sebagai tim oposisi untuk menolak bahwa orang tua wajib untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Dengan melihat fakta-fakta yang sudah saya paparkan tadi, bahwa memang betul Indonesia ini sudah mempunyai pemikiran yang sangat bagus orang tuanya. Dengan adanya sedikit kasus yang berkaitan dengan hak asasi manusia terkhususnya pada anak, dan itu sangat kecil pelanggarannya. Ya sudah sesuai prestasi, sesuai bakat, sesuai pendidikan yang ada di Indonesia, itu menunjang pola pikir anak dari didikan orang tua. Kemudian dari segi sopan santun anak Indonesia juga sangat luar biasa,
Terkhusus masyarakat Indonesia, kami di Kalimantan Barat di Kabupaten Sanggau, terkhususnya di SMA Don Bosco Sanggau, kasus-kasus dalam segi apapun, terkhusus dalam sopan santun anak itu sangat tinggi. Itu karena didikan orang tua yang bagus terhadap anaknya itu sangat menunjang bahwa orang tua itu tidak perlu mengikuti tes kelayakan. Ya, sebagai salah satu contoh yang sudah saya paparkan tadi, bahwa dengan adanya keterbatasan tenaga ahli seperti yang kalian sampaikan, dan itu sangat-sangat tidak masuk di akal bahwa jika para ahli harus disebarkan ke seluruh Indonesia untuk mengecek, untuk membantu tes kelayakan, untuk mengecek psikologi dari orang tua. Apakah mampu, biayanya seberapa sih? Buktinya sekarang saja Indonesia dalam segi biaya untuk kesana kemari Indonesia masih kurang fasilitas untuk segi yang lain, seperti segi pendidikan masih banyak anak-anak yang kurang mampu dalam pendidikan karena kurangnya bantuan dari pemerintah. Ini tenaga ahli loh. Tenaga ahli itu orang-orang yang betul-betul khusus untuk mengatasi masalah anak. Dan itu sangat-sangat berat sekali untuk kalian katakan. Tapi kalian menyampaikan itu kami tidak setuju sama sekali dengan mosi kita pada siang hari ini. Sudah jelas bahwa kami benar-benar menolak mosi pada siang hari ini, yaitu mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Melihat situasi tadi bahwa sedikitnya kasus, bahwa prestasi-prestasi anak Indonesia sangat banyak, itu membuktikan bahwa peran orang tua terhadap anak itu sudah luar biasa. Dan membuktikan bahkan di ajang-ajang di ASEAN saja Indonesia banyak memenangkan perlombaan-perlombaan. Banyak sekali jenis-jenis cabang perlombaan yang Indonesia menangkan itu dari anak-anak. Dan tentunya ada peran orang tua, dan kami sangat menolak bahwa orang tua harus mengikuti tes terlebih dahulu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, selamat siang, dan salam sejahtera untuk kita semua.